ya antara Kajur atau Kaprodi matematika dengan bisa saja laboratoriumnya Ibu Profesor Wijaya di Australia atau departemennya itu lebih mengena dibanding kerjasama antara fakultas dan universitas. Karena itu adalah tuntutan indikator kinerja utama perguruan tinggi Ibu Profesor Wijaya, Wanti Wijaya yang sekarang di Indonesia itu yang dinilai adalah PKS. PKS itu adalah perjanjian kerjasama ya antara program studi, bukan fakultas dan bukan university dengan mitra luar negeri. Jadi kenapa program studi? Karena program studi itu langsung bisa di follow up, ditindaklanjuti karena hampir semua resources di universitas itu ada di prodi. Dosen ada di program studi, mahasiswa ada di program studi, kemudian peneliti ada di program studi, perkuliahan juga berjalan di program studi. Jadi kekuatan suatu universitas itu ada di program studi. Ketika universitas itu, fakultas itu program studinya kuat, jurusannya kuat, maka insya Allah perguruan tinggi itu akan kuat. Itulah harapan kami seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kajur, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Nanti diambil formatnya di Ibu WD 4, yang mudah-mudahan Prof. Wanti Wijaya berkenan. Kami kemarin telah membuat perjanjian kerjasama dengan Kanazawa University Jepang kemarin dengan saya minta dengan jurusan biologi Pak Hartono memfasilitasi sebagai alumni. Kemudian kemarin juga Pak Faisal dengan NAS salah satu perguruan tinggi di South Korea, Korea Selatan. Alhamdulillah kemarin telah diumumkan dapat grant penelitian funding riset dari salah satu perguruan tinggi di Korea Selatan, alhamdulillah. Dan ini kita akan tindak lanjuti semua. Kemudian Pak Kajur juga sudah ada dengan UTM, mudah-mudahan dengan Deakin University melalui bantuan Profesor Wanti Wijaya juga bisa lakukan perjanjian kerjasama. Kemudian Ibu Bapak sekalian, tentu tujuan lain dari kuliah umum ini adalah untuk mengetahui posisi kita, pengembangan keilmuan kita di mana, terutama pendidikan matematika. Jadi saya pikir semakin sering bertemu para ahli sebidang, semakin sering bertemu dan berdiskusi para ahli sebidang, kita akan semakin paham di mana posisi pengembangan keilmuan yang kita asuh di perguruan tinggi ini. Prof. Wanti Wijaya, sekedar informasi bahwa jurusan matematika ini adalah jurusan paling lengkap di UNM. Punya bachelor program, master program, dan PhD program. Jadi lengkap. Ada S1-nya, ada program S2, dan ada program S3. Ada juga S2 Science, ada S1 Science. Jadi inilah jurusan yang paling lengkap di UNM, dan kita berharap dengan diskusi dalam kuliah umum ini kita betul-betul paham bahwa perkembangan matematika terkini bukan saja di Indonesia dan seluruh secara global di belahan dunia manapun berada, ya termasuk di Deakin, bahwa inilah yang dikembangkan. Apalagi tadi terkait dengan tema penggunaan penalaran penalaran dalam pengguna pembelajaran matematik. Maaf, saya tidak terlalu hafal tadi temanya, tapi ya minimal itu bisa memberi pengalaman atau penambah wawasan, terutama mahasiswa S2, S1, S2, S3. Saya kira peserta kuliah ini ada mahasiswa S1 pendidikan matematika, ada mahasiswa S2 pendidikan matematika, dan ada mahasiswa S3 pendidikan matematika dari UNM, kemudian mahasiswa S1, S2 Sains UNM, dan berbagai perguruan tinggi, baik yang memang sehari-harinya bergelut dalam bidang matematika maupun peminat dan penggiat matematika. Saya kira itu tujuannya kita melakukan kuliah umum ini, dan sebagai pimpinan fakultas sangat berharap Pak Kajur ya dengan seluruh jajarannya semakin intens. Alhamdulillah sekarang kita dimudahkan melakukan interaksi keilmuan dengan menggunakan media sosial yang ada. Ini juga matematika sudah pernah mengundang ahli matematika dunia, ya, penemu persamaan apa itu, ya. Jadi juga kuliah umum ini luar biasa. Mohon Bapak Kajur memperluas lagi jaringan kita, manfaatkan semua alumni kita yang ada di luar.
untuk memberi mata kuliah memberi kuliah umum, kalau memungkinkan juga profesornya diundang memberi kuliah di kita. Bisa dijadwalkan secara rutin, dan saya juga berani mengatakan bahwa ini bisa dianggap satu kali pertemuan mata kuliah apapun itu dalam jurusan kita. Karena ini adalah penambahan wawasan keilmuan yang luar biasa ketika kita melakukan sharing pengetahuan dengan berbagai narasumber ahli dari luar negeri. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau kepanjangan. Sekali lagi terima kasih Bu Prof. Wanti Wijaya atas kesediaan beri sharing pengetahuan. Terima kasih Pak Kaju dan seluruh jajarannya atas kreasi yang luar biasa sehingga kegiatan ilmiah seperti ini bisa berkesinambungan dilakukan. Terima kasih para peserta, mahasiswa UNM S1, S2, S3 dan seluruh teman-teman ada dari perguruan tinggi lain, ada dari sekolah dan berbagai instansi yang ikut bergabung pada mata kuliah pada kuliah tamu ini. Semoga kehadiran kita di sini memperoleh manfaat baik secara pribadi maupun secara kelembagaan untuk kita semua. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, dan dengan mohon izin kita semua dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita membuka kuliah umum atau kuliah tamu yang dilakukan oleh jurusan Matematika FMIPA UNM dengan narasumber Associate Profesor Wanti Wijaya from Deakin University Australia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kami ucapkan, Ya, siap, Pak Dekan. kami ucapkan terima kasih kepada Bapak. Acara selanjutnya sesi dokumentasi. Kami harap kesediaan seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan mulai dari slide pertama. Slide kedua. Slide ketiga. Terima kasih. Kami mengharapkan kepada seluruh peserta untuk tetap mengaktifkan kameranya hingga akhir guest lecture 2022 pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara yang ditunggu-tunggu, pemaparan materi guest lecture 2022. Sesi ini akan dipandu langsung oleh moderator Bapak Said Fahri Assegaf MSc. Beliau adalah dosen jurusan Matematika Universitas Negeri Makassar. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak, saya silahkan. Baik. Halo, suara saya terdengar, Wilda? Ya. Terdengar, Pak. Baik. Terima kasih, Wilda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ketua Jurusan Matematika, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa jurusan Matematika, serta para hadirin kuliah tamu 2022 pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Said Fahri Assegaf, dosen jurusan Matematika akan memandu jalannya kuliah tamu kita. Selamat datang juga tamu spesial kita, narasumber kita hari ini adalah Ibu Associate Profesor Wanti Wijaya dari Deakin University Australia. Selamat datang Bu di jurusan Matematika. Para hadirin sekalian, kuliah tamu ini merupakan salah satu agenda FMIPA UNM di jurusan Matematika yang membawa para narasumber atau pakar yang luar biasa yang dapat memberikan ilmu dan motivasi bagi Bapak Ibu narasumber kepada kami di jurusan Matematika, khususnya dosen maupun mahasiswa. Tentu saja guest lecture ini terbuka untuk umum yang kami harapkan dapat pula memberikan sumbangan ilmu kepada para peserta di acara ini. Ini adalah kali kedua jurusan Matematika melakukan kuliah tamu.
Sebelumnya, jurusan matematika juga sudah mendatangkan Bapak Yogi Ahmad Erlangga dari Zayed University, Uni Emirat Arab, sang penemu persamaan Helmholtz. Beliau berbicara banyak tentang topik Hari ini, kita kedatangan tamu luar biasa, Associate Profesor Wanti Wijaya. Saya berterima kasih banyak, Bu. Ibu bersedia menjadi tamu kami di jurusan matematika pada hari ini. Senang, Bu, bisa menjadi pemateri kita. Saya mau menyapa dulu, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Gimana kabarnya, Bu? Baik, terima kasih. Baik, Bu. Mohon izin, Bu, membacakan biografinya sedikit, Bu. Sambil Ibu mempersiapkan materinya, mungkin nanti bisa sambil di-share screen, Bu, ya. Oh, oke. Bisa sekarang atau mau ditunggu sesudah? Bisa mungkin, Bu, sekarang di-share screen, Bu, sambil saya membacakan sedikit biodatanya. Sedikit tentang Ibu Wanti, Bapak Ibu semua. Beliau adalah Associate Professor di Deakin University Australia. Di tahun 2002, beliau mengambil pendidikan Master of Education di University of Melbourne. Kemudian beliau melanjutkan Doctor of Philosophy di bidang pendidikan tahun 2008 di Boston University, Amerika. Sebelum bergabung dengan Deakin University di tahun 2012, beliau pernah mengajar di Indonesia, tepatnya di Universitas Sanata Dharma selama 10 tahun, dan National Institute of Singapore selama 1 tahun. Sekarang beliau merupakan Associate Head of School, International and Engagement, the School of Education, Faculty of Arts and Education, Deakin University. Beliau banyak memperkuat penelitian dan kerjasama di bidang pendidikan dengan peneliti-peneliti Belanda, Singapura, Taiwan, Malaysia, dan tentu saja Indonesia. Semoga kita bisa mendengar sedikit banyak pengalaman luar biasa beliau pada hari ini, ya Bu. Ibu Wanti banyak berkecimpung di bidang pendidikan matematika pada tema-tema seperti design-based research, mathematical modeling, lesson study, and STEM education. Penelitian yang dilakukan banyak terkait dengan mathematical modeling, educational design research, design of contextual tasks, realistic mathematics, lesson study, and video-based research methodology. Sebelum saya persilahkan Ibu Wanti untuk memberikan materinya, saya berharap selama jalannya materi, Bapak Ibu peserta dapat mematikan mikrofonnya. Pertanyaan dan komentar dapat dituliskan di kolom chat dengan menuliskan nama, instansi, dan pertanyaannya. Langsung saja, Associate Profesor Wanti Wijaya tentang pentingnya penalaran dalam pembelajaran matematika. Silakan Bu, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih banyak Pak Said. Terima kasih juga kepada Pak Dekan, Pak Dr. Suwarti, Ketua Jurusan MIPA, Dr. Astar, dan juga Dr. Nurwati yang sudah mengundang saya untuk dapat diberi kesempatan untuk bertukar pengalaman begitu ya. Jadi saya senang sekali, apalagi tadi di awal ada video tentang Universitas Negeri Makassar, kampusnya sangat bagus ya. Saya pernah ke Makassar tahun 2017, kalau tidak salah waktu itu diundang dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi baru 1 kali ke Makassar, tapi saya senang sekali. Jadi ya terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan ada saya juga ingin belajar dari Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa dalam kesempatan tukar pengalaman hari ini, dan juga saya mohon partisipasinya karena di beberapa slide yang saya siapkan saya ingin ada interaksi sedikit sehingga semacam belajar bersama begitu ya. Jadi mohon partisipasinya. Oke, baik, saya mulai. Jadi mengapa saya memilih tema ini? Jadi kebetulan tahun 2017-2018 saya bersama teman-teman di Deakin University waktu itu mendapat kesempatan untuk semacam kontrak dari Australian Academy of Science untuk melakukan penelitian terkait dengan pengembangan penalaran, jadi mathematical reasoning di primary school, di sekolah dasar di Australia. Jadi penelitiannya tidak baru, tetapi ada beberapa publikasi yang terkait dari data penelitian itu yang baru dipublikasikan tahun kemarin dan akan tahun ini juga begitu. Jadi proses penelitian mungkin seperti Bapak Ibu juga pernah mengalami, sesudah pengumpulan data agak lama begitu ya untuk bisa publikasi. Jadi di slide ini
mohon maaf, slide-nya saya tidak translate ke bahasa Indonesia, tapi saya akan jelaskan dalam bahasa Indonesia. Kalau masih belum jelas, nanti bisa bertanya begitu ya. Jadi di slide ini kita ingin melihat apa semacam definisi atau pengertian dari penalaran ya, penalaran dalam pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum di Australia. Jadi di sini penalaran itu yang tercakup dalam proses penalar itu termasuk juga waktu kita mengundang atau meminta siswa untuk bisa mengembangkan kemampuan generalisasi. Jadi kalau mereka belajar tentang bilangan misalnya, entah di sekolah dasar atau sekolah menengah, mereka kan belajar tentang sifat-sifat bilangan ya. Di samping juga belajar misalnya dengan operasi bilangan, bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan positif, negatif, dan seterusnya. Nah, penalaran atau mathematical reasoning itu menekankan bahwa siswa itu diminta tidak hanya bisa mencari jawaban saja, tapi juga bisa misalnya mengembangkan dan mentes ya, menguji semacam conjectures atau apa kalau bahasa Indonesianya conjectures itu jadi tidak tahu. Dugaan. Ya, bahasa kalau apa dulu ada konjektur ya mungkin ya kalau dalam bahasa matematika. Jadi dari proses ini siswa bisa menemukan sendiri atau menguji kebenaran dari suatu pernyataan dan juga dia bisa melihat oh ada sifat-sifat matematika yang bisa saya generalisasi atau saya buat secara umum gitu. Nah, ini di Australia itu di level kurikulumnya di kelas 3, 4, mulai di kelas 3 itu siswa sudah diminta sebetulnya ada tuntutan untuk bisa mengembangkan aspek-aspek pembelajaran seperti itu. Gitu. Saya kira mungkin di Indonesia juga ada kesamaan atau perbedaannya, nanti bisa kita bertukar pikiran. Gitu. Nah, di slide berikutnya ini, oh, kenapa tidak muncul? Oke. Sorry, sebelumnya. Jadi keterkaitan di sini di slide ini saya ingin menampilkan keterhubungan antara penalaran dengan aspek-aspek kognitif yang lain ya. Jadi kalau di dalam taksonomi Bloom atau apa yang taksonomi yang Bapak Ibu cukup pahami begitu ya, itu kan ada pemahaman, fluency, problem solving, termasuk juga penalaran. Nah, dari berbagai kalau di bahasa di kurikulum di Australia itu kita mengatakan ini semua ini what we call proficiencies ya. Nah, terkait dengan pengembangan pemahaman, penalaran, fluency dan problem solving itu dalam proses belajar mengajar matematika kita ingin menekankan anak-anak ini pada saat belajar tidak hanya tahu mencari jawaban atau menyelesaikan masalah matematika, tapi juga bisa mengkomunikasikan, gitu ya, bisa menjelaskan proses penalar mereka, bagaimana mereka menemukan jawaban, meyakinkan temannya, meyakinkan guru-gurunya bahwa jawaban itu benar, gitu ya. Jadi penekanannya tidak hanya matematika itu hanya fokus pada mencari jawaban yang benar, gitu. Sehingga pengalaman siswa mungkin banyak siswa yang menjadi tidak suka pada matematika. Gitu. Nah, kita ingin menekankan proses belajar mengajar matematika yang membantu siswa untuk bisa melihat perhubungan antara berbagai aspek dan topik dalam matematika juga. Juga yang aspek yang penting juga yang ingin saya tekankan hari ini adalah penggunaan. Tadi saya lihat di video juga sudah banyak video tentang penggunaan alat-alat peraga. Jadi pentingnya penggunaan representasi, jadi tidak hanya secara simbolik saja matematika itu ditampilkan atau penekanannya pada penyelesaian masalah matematika secara abstrak atau menggunakan simbol-simbol matematika, tetapi juga menggunakan representasi yang siswa itu mereka dapat pahami begitu ya, dan misalnya saja dengan diagram, dengan alat-alat peraga yang sederhana,
dan tersedia dengan mudah, tidak harus alat peraga yang mahal atau yang harus dibeli begitu. Oke, nah saya ingin mulai dengan masalah yang sederhana sebetulnya. Jadi ini tantangan pertama yang saya ingin tawarkan, maaf, agak sedikit serak, yang mengajak siswa untuk bisa menguji kebenaran dari pernyataan, gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini dikatakan ada pernyataan atau statement bahwa kalau kita menjumlahkan atau menambahkan dua bilangan ganjil, odd number to odd numbers, hasilnya itu, hasil penjumlahannya itu adalah bilangan genap. Tantangannya atau yang ingin kita uji adalah apakah pernyataan ini selalu benar untuk semua bilangan ganjil. Jadi kalau dipilih bilangan ganjil apapun, pernyataan ini akan selalu benar. Bisa tidak kita buktikan? Jelaskan mengapa itu pernyataan. Kalau misalnya siswa mengatakan, oh saya tidak setuju dengan pernyataan ini, jelaskan mengapa. Bisa tidak memberikan contoh atau contoh yang bisa menunjukkan bahwa pernyataan ini tidak benar. Oke, saya beri waktu mungkin 5 menit. Apakah ada teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang ingin mencoba menjawab? Lalu kalau mungkin Pak Said, bagaimana sebaiknya? Apakah langsung bisa unmute, menyalakan mikrofon atau? Iya, Bapak Ibu yang baik Bu, Bapak Ibu yang mau secara langsung menjawab, dipersilakan raise hand mungkin Bapak Ibu. Sambil dipikir dulu jawabannya gimana. Tidak usah terlalu sulit. Jadi dibuat jadi kalau ada dua bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil, apakah jawabannya akan selalu bilangan genap? Silakan Bapak Ibu yang mau mencoba untuk menjawab tantangan dari Ibu Wanti. Saya. Silakan Wilda. Ya. Oh ya, Wilda silakan. Tadi bilangan apa Bu? Bilangan ganjil. Ganjil tambah bilangan ganjil tambah bilangan ganjil. Jawabannya adalah bilangan genap. Ini kalau menurut saya Bu, ganjil kalau secara pikirannya siswa ya Bu ya, ganjil tambah ganjil ya pasti genap gitu. Tapi kalau kita sebagai pengajar kita harus membuktikan dulu teorema itu ya, karena apakah kita harus ngetes satu-satu bilangan itu kan tidak mungkin, kan ada hingga banyak bilangan. Jadi kita harus tidak bisa mengetes satu-satu untuk meyakinkan bahwa kita benar jadi dengan cara pembuktian, dengan pembuktian teorema. Tapi kalau siswa ditanya seperti itu pasti bilangnya ya pasti genap Bu, begitu. Menurut saya seperti itu. Kalau baik, terima kasih Bu Wilda dan Mbak Wilda sudah berkontribusi ya, sudah berbagi pemahamannya. Jadi kalau menurut Ibu pembuktiannya harus dibuktikan secara matematis, tetapi siswa mungkin hanya menjawab pasti genap, begitu ya. Kalau saya yang menjadi gurunya akan saya coba tanya lagi lebih jauh. Bisa tidak menunjukkan atau meyakinkan kepada saya bahwa jawabannya itu akan selalu genap? Bagaimana meyakinkan teman-teman yang lain? Apa caranya siswa kira-kira? Ada tidak yang bisa mengantisipasi kalau ditanya siswa SD, pertanyaan ini katakan siswa SD atau siswa sekolah menengah pertama, gitu, apa jawabannya akan diberikan oleh siswa? Dan kalau misalnya siswa ingin mencoba membuktikan ya. Baik, Bapak Ibu, siapa lagi yang mau mencoba menjawab? Silahkan. Bu, mungkin kalau misalnya siswa di level berpikirnya siswa SD atau SMP, ya the only way itu ya coba satu-satu mungkin Bu. Iya. Ya, dengan menggunakan contoh ya. Jadi misalnya saja
kalau I'll try to annotate. Jadi yang Bu Wilda ingin contohkan, misalnya diberikan contoh dari siswa SD itu memberi contoh, oke, 1 ditambah 3 itu jawabannya 4 sama dengan 4, lalu itu bilangan genap, lalu mencoba lagi. Oke, jadi itu yang kita sebut membuktikan pada level di mana siswa itu menggunakan contoh ya, provide samples. Tapi kita tahu kalau kita ingin membuktikan secara umum seperti yang tadi Bu Wilda sampaikan, pembuktian seperti itu tidak cukup begitu. Tetapi kita juga harus tahu bahwa kemampuan, jadi tahapan-tahapan belajar anak begitu ya. Jadi pada saat anak itu ditantang dengan masalah yang seperti ini di level sekolah dasar, tentu kita harus bisa ingat pada diri kita sendiri sebagai pendidik bahwa representasi yang digunakan oleh anak di level sekolah dasar tentu akan berbeda dengan dosen ya. Jadi kalau kita ingin langsung mencoba menggunakan simbol secara matematika, misalnya merepresentasikan bilangan ganjil itu 2 kali bilangan n tambah 1 dan 2 kali bilangan m tambah 1, itu terlalu abstrak untuk anak SD ya. Tentu yang harus kita lihat adalah bagaimana anak SD itu memahami. Nah, di sini kalau Bapak Ibu nanti berkesempatan mencoba melihat link ini, mungkin saya tidak akan tampilkan di sini videonya, tetapi di sini akan dilihat video bahwa anak ini menunjukkan pembuktian secara cukup umum, artinya dia menunjukkan, atau mungkin kalau bisa saya stop sharing here and then I'll try to share the video so we can actually watch. It's only 1 minute, I think. Let me see. Sebentar ya, saya sudah buka. Mungkin sedikit lebih jelas kalau ditampilkan videonya. Tapi nanti Pak Said mohon diingatkan waktunya kalau ya, Bu. Terlihat. Ya, Bu, terlihat, Bu. Ya, oke, baik. Let me play and I'll try to make it bigger if I can. I think this one. Masih tampil ya? It's been working independently to justify the conjecture if you add an odd number to another odd number, you will get an even number. Her teacher asks her to share with the class how she would show that this conjecture is always true. Well, every odd number always has one number too many, one number too many, because then it Maaf, terlihat nggak ya? when it divides Ya, Bu, tapi in pairs, dikirikan sedikit, Bu, videonya. like Oh, Ya. okay. like 3. Agak ke kiri sedikit, Bu. It's an extra one. Okay, I'll move it. Ya, pas, Okay. Bu. Okay. And like 6. All the pairs are equal. There's 2 in each pair. But the odd numbers always have 1 too many. You could add as many pairs as you want, but you still have the 1 extra. And so it works with every number. But with the evens, you always are adding another pair. But if an odd with another odd, these two would go together. You'd have these other pairs. So the extras would make a pair? Yeah. It works with every odd. It works with every odd number. Because evens are made out of pairs, and odds are made out of pairs with 1 extra. This student Bisa terdengar ya, Pak? Jadi saya Ya, Bu. ingin menjelaskan sedikit jelas, Bu. cukup jelas. Jadi dari video tadi terlihat bahwa anak itu berbagi pengalaman atau menjelaskan bagaimana dia membuktikan bahwa jawabannya akan selalu kalau kita menambahkan bilangan, I'll stop sharing that one. Kalau kita menambahkan bilangan ganjil dengan bilangan ganjil, itu hasilnya akan selalu bilangan genap karena kalau bilangan ganjil itu selalu ada satu yang bersisa begitu ya, ada pasangan, bilangannya berpasangan, tetapi ada satu yang tidak punya pasangan. Gitu. Jadi kalau ada 2 bilangan ganjil, yang satu sisanya itu bisa digabungkan menjadi berpasangan. Gitu. Jadi pasti jawabannya akan selalu bilangan genap. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa
anak ini meskipun dia masih di sekolah dasar, penjelasannya menggunakan diagram itu sudah memiliki pemahaman yang menunjukkan bahwa dia itu sudah menggunakan kemampuan untuk menggeneralisasi, karena dia tidak bicara dengan contoh, tidak mengatakan bahwa oh kalau saya tambahkan 5 ditambah 3 hasilnya 8 akan selalu bilangan genap. Itu sudah level yang berbeda. Jadi mudah-mudahan itu sedikit menjelaskan apa yang ingin saya sampaikan di situ. Jadi bahwa kalau kita proses penalaran itu dan proses pembuktian secara matematika itu tidak hanya dapat dilakukan pada saat anak itu sudah di level yang abstrak gitu ya, tetapi anak sekolah dasar pun bisa kita ingin mengembangkan proses penalar itu sedini mungkin dengan anak, tentu dengan pengetahuan di mana anak itu representasi yang mereka gunakan akan berbeda gitu. Nah, ini contoh yang sedikit berbeda terkait dengan konsep geometri, di mana kita ingin menantang misalnya anak terkait dengan hubungan antara keliling dan luas, gitu ya. Sering banyak miskonsepsi antara keliling dan luas persegi, misalnya di sini terkait dengan persegi panjang ya. Nah, kalau misalnya kita berikan semacam konjektur dugaan ini, kita anak untuk menguji kebenaran dari pernyataan ini. Kalau kita punya sebuah persegi panjang, kalau kelilingnya itu bertambah, apakah luasannya akan selalu bertambah juga? Lalu ditantang, betul atau tidak pernyataan ini? Apakah selalu benar? Ataukah kadang benar, kadang tidak benar gitu ya? Jadi ini yang menjadi salah satu contoh-contoh masalah yang dapat membantu anak untuk mengembangkan proses penalar mereka, dan juga terkait dengan proses pembuktian ya, nanti kalau yang sudah lebih lanjut lagi ya di sekolah yang lebih lanjut. Di sini saya tampilkan juga link untuk artikel di mana kalau Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa tertarik untuk membaca lebih lanjut hasil penelitian ini, bisa dibaca di artikel yang dipublikasikan di Journal on Mathematics Education gitu ya. Beberapa contoh pekerjaan siswa yang menunjukkan tahap bernalar, proses level bernalar yang sedikit berbeda. Jadi yang di sebelah kiri kalau bisa kita lihat tampilannya di situ, siswa ini 3 orang siswa ini bisa menemukan banyak contoh ya. Jadi mereka menguji pernyataan itu apakah benar atau tidak, mereka bisa menemukan banyak atau menggambarkan dan mencari luasan juga keliling untuk banyak persegi, dan dia menyimpulkan bahwa pernyataan itu benar most of the time. Jadi sesudah mereka menguji dengan beberapa contoh di sini, mereka sebagian besar contohnya katanya benar gitu pernyataannya. Kalau kelilingnya bertambah besar, maka luasannya juga bertambah besar. Tentu kita tahu kalau sudah kita uji sendiri, ini tidak selalu benar, gitu ya. Nah, yang di sebelah kanan, pekerjaan siswa yang di sebelah kanan, di situ juga menampilkan proses bahwa siswa itu mengeksplorasi dengan mencari beberapa contoh di awal, tetapi kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa melihat, eksplorasinya lebih sistematis di sini, dan siswa kalau membandingkan antara pada saat dia kelilingnya ditambah, itu kalau kita lihat di kolom luasannya, 2 contoh yang pertama itu bertambah, ya kan? Contoh ketiga juga bertambah luasannya, tetapi di contoh keempat kita bisa melihat, dan kelima bisa dilihat bahwa siswa menemukan bahwa ternyata luas kalau kelilingnya bertambah besar, perseginya dibuat sangat panjang dan tapi lebarnya kecil gitu ya, ternyata luasannya tidak bertambah besar gitu. Jadi dari proses ini siswa bisa menemukan dan menyimpulkan bahwa oh ternyata tidak selalu benar begitu pernyataan yang tadi Nathan sampaikan. Dan ini level penalaran siswa di contoh yang di sebelah kanan tentu lebih kalau kita evaluasi atau kita nilai akan lebih sophisticated gitu ya, levelnya lebih tinggi. Jadi semoga ini sedikit
menjelaskan atau memberi gambaran bagaimana proses penalaran itu dapat kita lihat bahwa pada saat kita memberikan masalah kepada siswa, tentu akan muncul banyak variasi ya dalam proses penalar di satu kelas. Jadi tidak mungkin semua akan menjawab dengan cara yang sama, tetapi penekanan kita sebagai guru tidak harus semua siswa menjawab dengan jawaban yang selalu benar begitu dan di level penalaran yang paling tinggi. Kita ingin juga siswa yang mungkin masih di level awal bisa juga menyampaikan dan mencoba meyakinkan dan menjelaskan pemahaman mereka di tahapan penalaran yang mereka punya begitu. Ini masalah ketiga yang mungkin Bapak Ibu juga sudah cukup kenal mungkin dengan masalah ini. Masalah ini bukan masalah yang kami temukan sendiri. Jadi this is a classic problem. Terkait dengan penggunaan kubus gitu ya, kalau kita masukkan kubus yang berbagai dimensi gitu ya. Jadi ini 3D cubes. Misalnya di sini digambar di sini kita lihat dimensinya 3x3x3. Jadi kalau dilihat ada 27 kubus yang kecil gitu ya. Nah, masalahnya yang kita kenalkan atau kita tampilkan kepada siswa adalah coba kita bayangkan kalau kita masukkan kubus ini ke dalam cat, lalu diangkat kubusnya, tentu ada bagian kubus-kubus yang terkena cat, tapi ada juga yang tidak terkena cat. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, siswa diminta untuk menginvestigasi atau menemukan berapa banyak kubus kecil, jadi kubus yang ukurannya 1x1x1 itu, yang terkena cat pada 3 sisinya, hanya 2 sisinya, hanya 1 sisi, atau tidak terkena cat sama sekali. Ada berapa banyak, dan juga mereka diminta menemukan relasinya antara membuat semacam conjecture tadi ya, atau menemukan keterhubungan tadi. Di masalah ini kami gunakan waktu itu penelitian di kelas 5 dan 6, karena memang tuntutan secara matematik kemampuan matematikanya ini kan cukup tinggi gitu untuk masalah ini. Jadi yang ingin kita munculkan atau kita kembangkan dalam proses problem solving ini adalah siswa bisa menemukan keterhubungan, kemudian melihat generalisasi dari keterhubungan itu. Nah, tentu pada saat kita mencoba banyak siswa yang kesulitan juga, tetapi ada juga siswa yang sangat sangat paham gitu ya dengan masalah ini. Nah, ini salah satu contoh siswa di kelas 6 yang sudah bisa menjelaskan dan melihat secara abstrak gitu ya. Bahkan waktu itu kami membawa kubus-kubus yang ukurannya berbagai dimensi ke sekolah itu, dan siswa ini menjelaskan kepada saya waktu itu di kelas, karena saya berinteraksi langsung dengan siswa, bagaimana mereka bisa menemukan hubungan itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di tabelnya, mereka mulai dengan mencoba menemukan pertama jumlah kubus kecilnya di kubus-kubus yang berukurannya bervariasi tadi, tetapi mereka tahu dengan cepat bahwa kubus yang terkena cat pada 3 sisinya itu selalu lokasinya selalu di ujung gitu ya, di corner, in the corner. Jadi dia tahu bahwa di setiap kubus itu ada 8 pojok gitu. Jadi kubus yang terkena cat pada 3 sisinya itu selalu akan 8 jumlahnya. Waktu mereka mengeksplorasi berapa banyak kubus yang terkena cat hanya pada 2 sisinya, dia menemukan bahwa itu adalah kubus-kubus kecil yang ada di kalau di bahasa Indonesia apa? Jadi di sisi-sisi itu ya, di sisi-sisi kubus di faces-nya gitu ya. Jadi di situ di mana karena ada 12 faces setiap kubus, dan yang di corner itu sudah dihitung pada terkena cat pada 3 sisinya, maka itu rumusnya ada 12 dikali n-2. Jadi kita lihat bahwa siswa ini dapat menggeneralisasi dan bisa melihat membuktikan dan melihat keterhubungan antara berbagai jumlah kubus dengan dimensi kubus itu secara abstrak. Tetapi tentu kita
yakin bahwa di kelas kalau kita mencoba masalah ini di kelas SD akan banyak siswa yang kesulitan juga. Jadi waktu itu kami mencobakan juga dengan siswa kelas 5 misalnya di sini. Di beberapa siswa, di beberapa kelompok kesulitan juga. Jadi di sini belum ada level generalisasi yang tampil di situ. Mereka masih hanya menghitung dengan menggunakan kubus-kubus yang konkret begitu ya, alat peraga yang konkret. Di sini kalau kita lihat worksheet yang ini sudah terlihat sedikit kemampuan siswa itu untuk bisa melihat atau mencari jumlah kubus yang terkena cat pada berbagai sisi begitu. Dan di sini bisa terlihat bahwa siswa itu bekerja secara melihat satu persatu begitu. Jadi 2x2x2 dia bekerja secara sistematis dengan melihat setiap kubus begitu. Tapi ada beberapa kelompok yang melihatnya itu secara vertikal begitu, tidak mendatar begitu. Nah, ini contoh kelompok yang lain sudah ada sedikit level generalisasi. Dia menemukan bahwa ada 4 setiap kubus itu kalau kita lihat bagian atas, bagian samping, bagian bawah itu setiap itu ada 4 edges ya. Lalu dikali 3. Jadi sudah ada sedikit level generalisasinya, tetapi belum seperti yang tadi ditampilkan di awal tadi. Dan di kelompok ini mereka bisa melihat pola dari secara vertikal begitu ya, dari atas ke bawah. Nah, di bagian lain di worksheet dari proses eksplorasi ini adalah siswa diminta menjelaskan pola yang mereka lihat, lalu apa yang mereka lihat itu polanya tetap sama, polanya itu berbeda gitu. Nah, ini ada beberapa contoh penjelasan dari siswa dari 2 kelompok yang berbeda gitu ya. Yang kelompok pertama tidak sampai ke bagian CDE, tetapi mereka bisa menemukan bahwa kubus yang terkena cat pada 3 sisinya itu selalu 8, kubus yang terkena cat pada 2 sisinya itu selalu bertambah 12 gitu. Kalau kita lihat dari 2x2x2 ke 3x3x3 dan seterusnya. Tetapi di kelompok yang ini sudah mencoba menjelaskan secara lebih banyak begitu ya, sedikit lebih melihat keterhubungan antara misalnya layers dari kubus kalau kita lihat. Nah, ini kalau Bapak Ibu tertarik, ini tulisan kami yang menganalisis data ini sudah akan mungkin dipublikasikan tahun ini gitu, di International Journal of Mathematics and Science Education. Lalu bagaimana kita sebagai guru, karena banyak dari teman-teman hari ini mungkin yang juga guru atau dosen yang ingin mencoba membawa siswanya untuk bisa mengembangkan penalaran ini. Kalau kita ingin memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan penalaran atau mathematical reasoning, kita sebagai guru harus bisa memancing gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan masalah yang memang masalah yang kita pakai itu sangat terbuka untuk siswa mengkomunikasikan proses pemahaman mereka dan penalaran mereka. Aspek yang penting juga sebagai guru adalah kita memberikan waktu kepada siswa. Jadi jangan tergesa-gesa ingin, kalau siswanya tidak memberikan jawaban dalam waktu 2 menit, wah sudah gelisah gurunya gitu. Jadi kalau kita ingin menekankan penalaran, tentu harus diberi waktu yang cukup pada siswa untuk bisa bekerja. Dan kita dalam proses penelitian kami menemukan bahwa kalau siswa bekerja dalam kelompok kecil, misalnya 2 orang gitu ya, mereka bisa saling bertukar pikiran dan juga saling membantu begitu ya, menggunakan alat peraga, menantang siswa. Kalau jawabannya misalnya hanya dengan contoh, bisa tidak ditantang? Saya tidak yakin kalau dengan contoh saja itu cukup. Bisa tidak dipikirkan bagaimana cara lain yang bisa meyakinkan temanmu begitu. Nah, aspek yang penting adalah bahwa kalau kita ingin mengajarkan menekankan semua secara klasikal, siswa itu secara bersama itu penalarannya berkembang, tentu kita harus sebagai guru juga membantu proses pengembangan penalaran itu lewat diskusi kelas. Jadi penalaran siswa yang tahapannya berbeda, kita tahu bahwa akan
selalu ada variasi, itu bisa didiskusikan. Jadi siswanya belajar dari temannya, gitu. Tidak harus selalu muncul dari gurunya. Jadi ada 5 karakteristik di sini yang ditampilkan dari Center for Research in Mathematics Education dari University of Nottingham. Pentingnya bahwa setiap siswa itu ikut dalam diskusi kelas, gitu ya. Jadi jangan hanya siswa yang mungkin kemampuannya maybe high achieving students yang diberi kesempatan, tetapi juga siswa yang mungkin tahap penalarannya itu masih mendasar begitu ya, yang hanya menemukan dengan contoh. Kita undang siswa yang seperti itu juga untuk berbagi dengan temannya, sehingga mereka bisa melihat bahwa di satu kelas itu tidak hanya ada satu jawaban begitu ya, tidak hanya ada satu proses yang bisa kita terima, tetapi mereka saling belajar sebagai komunitas begitu. Karena siswa biasanya akan lebih paham kalau belajar dan kalau mereka melihat idenya itu juga muncul dan didiskusikan bersama di kelas gitu. Nah, ini dari penelitian kami, itu kami membuat semacam apa ya yang kita sebut pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing penalaran siswa dalam proses belajar matematika. Jadi pancingan-pancingan ini kita kelompokkan gitu ya. Kalau kita fokusnya itu pada proses menganalisis, misalnya masalahnya kita bisa menanyakan apa yang sama dan apa yang berbeda, misalnya dari bilangan genap dan bilangan ganjil misalnya. Atau kita berikan 5 bilangan, apa yang sama, apa yang berbeda dari 5 bilangan yang kita tampilkan. Kalau kita mau meminta siswa untuk menganalisis pola, misalnya pola bilangan, apa yang sama, apa yang berbeda, apa yang what stays the same, what changes. Kalau kita ingin mendorong siswa untuk bisa menggeneralisasi, proses generalisasi, pertanyaannya akan sedikit berbeda. Misalnya apa polanya yang kita lihat di sini? Apakah ada aturan yang bisa kita temukan yang bisa menjelaskan pola tadi? Apakah bisa kita generalisasi? Misalnya apakah polanya akan selalu benar gitu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan pancingan. Di sekolah kami meminta guru misalnya membuat semacam laminating prompts, dan siswa di sini di kelas mereka diberi bekerja dalam kelompok kecil, lalu mereka bisa menggunakan prompts itu untuk bertanya kepada temannya satu sama lain. Jadi tidak harus gurunya saja yang bertanya, tetapi pancingan itu bisa dimunculkan oleh siswa pada saat mereka berdiskusi dan bekerja bersama dengan temannya. Saya kira itu dari saya. Semoga bisa memancing semacam diskusi dari Bapak Ibu dan teman-teman. Mohon maaf kalau terlalu cepat bicaranya. Kalau kadang kalau bicara agak sedikit cepat, mungkin bisa kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Dan saya juga ingin belajar dari teman-teman pada kesempatan ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Said waktunya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas pemaparan materinya, berbagai contoh-contoh soal yang menarik ya untuk mungkin bisa diterapkan di kelas masing-masing atau bisa juga menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian lain yang serupa. Sederhana tapi kayaknya luar biasa sampai ya Bu. Saya ada beberapa pertanyaan, Bapak Ibu. Silakan kalau jika Bapak Ibu ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Saya punya beberapa pertanyaan, Bu, yang sudah masuk. Di sini ada 5 pertanyaan. Yeah. Boleh saya izin share screen dulu? Ya, silakan. Yeah. I'll stop sharing, sorry. Yeah. Baik, semoga pertanyaannya terlihat, Bu. Yang pertama, pertanyaan dari Nasrullah UNM, Pak Nasrullah dari UNM. Bagaimana pendapat Ibu tentang tantangan terhadap penalaran siswa yang akan memberikan perubahan terhadap kemampuan koneksi matematis dan cara mereka dalam mengkomunikasikan jawaban? Jadi, ini adalah suatu pertanyaan terkait dengan koneksi matematis dan mengkomunikasikan jawaban. Silakan, Bu. Ya. Okay. Terima kasih Pak Nasrullah pertanyaannya. Jadi
kalau saya bisa sedikit menginterpretasikan ya, mungkin perubahan terhadap kemampuan koneksi matematika, komunikasi kejawaban. Jadi kalau kita lihat tadi beberapa contoh yang saya tampilkan, karena itu penelitian yang kebetulan saya terlibat secara langsung gitu ya. Waktu kita meminta siswa misalnya melihat ke dengan masalah prinsip hidup misalnya tadi yang kubus tadi. Jadi kalau kita ingin membantu siswa bisa mengembangkan penalarannya, siswa yang misalnya masih kesulitan dengan bisa menggeneralisasi atau melihat pola gitu ya secara matematis yang lebih abstrak begitu, kita bantu mereka melihat keterhubungan antara misalnya geometri tadi. Saya tidak bawa kubus di sini ya, tapi kalau misalnya saja ada semacam, karena saya bekerja di rumah hari ini, jadi tidak punya alat peraga. Tapi kalau misalnya kita punya katakan, imagine this is a cube, kalau misalnya guru bisa menantang anak untuk melihat gitu ya, kalau mereka sudah mengatakan bisa menemukan, oh itu apa jumlah kubus yang terkena cat pada dua sisinya itu bertambah 12 setiap kali kubusnya itu dimensinya kita tambah begitu ya. Nah, kita bisa tantang anak untuk bisa mengatakan keterhubungan antara geometri tadi. Jadi kalau dia melihat sisi jumlah kubus di setiap edges gitu ya, apa rusuk ya, kalau dalam bahasa Indonesia rusuk ya, saya baru ingat sekarang. Rusuk dari kubus itu kan ada 12. Jadi kalau mereka bisa melihat menunjukkan itu dengan alat peraga, itu sudah bisa menghubungkan, mengembangkan kemampuan mereka melihat keterhubungan antara bilangan, konsep bilangan dengan konsep geometri gitu ya. Jadi sifat kubus dengan juga pola bilangan gitu. Dan itu yang ingin kita tantang. Tetapi dalam masalah itu sebetulnya lebih ke juga terkait dengan aljabar sebetulnya kalau kita bawa ke sekolah menengah ya, karena itu kan pola aljabar secara lebih umum itu bisa direpresentasikan secara itu. Mudah-mudahan itu menjawab. Saya tidak tahu Pak Nasrallah sudah menjawab atau mungkin tidak sesuai dengan pertanyaannya. Baik Bu, kayaknya sudah. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua saja, Bu. Pertanyaan kedua dari Muhammad Arci Maulidi, ya, Universitas Mataram. Pertanyaannya terkait dengan, judul pertanyaannya adalah, bagaimana sebaiknya jika ingin melatih kemampuan generalisasi yang dimiliki oleh siswa SD? Karena bahkan di level guru pun, masih banyak guru yang belum terbiasa menjelaskan sebuah konsep matematika kepada siswa secara general. Polanya di sini ada, Bu. Katanya guru itu selalu memberikan rumus, contoh soal, latihan soal. Tidak ada proses konstruksi. Silakan Bu Wanti. Terima kasih Archie ya. Pertanyaannya sangat baik begitu. Jadi kemampuan general kalau itu terkait dengan sebetulnya mindset dari guru juga, dan juga mungkin proses guru sendiri pada saat belajar matematika belum mempunyai pengalaman yang membantu guru itu untuk bisa melihat bahwa oh ternyata belajar matematika itu tidak harus dengan misalnya memberikan contoh, memberikan soal, kemudian memberikan contoh bagaimana menjawab soal, lalu latihan begitu. Kalau selama proses kita belajar matematika sebelumnya di sekolah itu hanya itu pengalaman belajar yang kita punya, tentu akan sangat sulit memberikan pengalaman yang berbeda gitu ya. Jadi artinya harus ada proses pencerahan dari guru sendiri dan keterbukaan bahwa belajar matematika itu tidak harus polanya seperti itu. Justru kalau polanya seperti itu mungkin tidak akan menjadi kreatif siswanya begitu ya, karena hanya terkait pengalamannya itu hanya terbatas pada belajar dengan cara yang sama begitu ya, mungkin dengan latihan lalu juga banyak latihan gitu. Jadi saya kira mencoba mencari bagaimana caranya berubah, mungkin mencoba mencari bacaan-bacaan dan semacam sumber-sumber belajar yang masalah-masalah matematika yang bisa membuka kesempatan pada siswa untuk mendorong siswa untuk generalisasi seperti yang tadi contoh-contoh masalah yang saya bagikan itu sebetulnya bukan masalah yang baru ya. Jadi sudah banyak dipublikasikan di beberapa sumber-sumber yang lain. Jadi saya kira
dengan pancingan-pancingan pertanyaan yang mendorong anak untuk bisa juga mengembangkan kemampuan generalisasi itu, dan diberi waktu, saya kira, untuk bisa diberi waktu untuk bisa bereksplorasi. Itu yang penting untuk anak ya. Kalau tidak diberi waktu, kalau proses belajarnya itu sangat tergesa-gesa karena mungkin ingin cepat selesai materi begitu, akan kesempatan itu akan menjadi terbatas gitu. Jadi harus dibuka kesempatannya oleh guru. Kalau itu, dan guru harus berani sedikit berubah begitu dari pola yang sudah biasanya mungkin sudah mapan begitu. Ya, Sudah jadi, nyaman Bu dengan pola nyaman ini. begitu ya, betul. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kita punya pertanyaan dari Pak Sukarna UNM. Bagaimana mengatasi ketakutan berlebihan pada anak pada matematika? Kadang ketakutan ini justru membuat anak tertutup nalarnya. Tantangan ini diperparah dengan datangnya pandemi COVID, justru memberi ruang pada siswa untuk belajar lebih mandiri. Naasnya justru matematikalah yang sangat membutuhkan pendampingan. Beruntung bagi siswa, orang tuanya terdidik, tapi mereka yang orang tuanya tak bisa baca tulis justru kecanduan nonton dan game, membuat siswa makin takut sama matematika. Silakan Bu responnya. Ya, ini masalah yang memang sama ya di mana-mana, karena pandemi kan semua dampaknya semua pada, tidak hanya di Indonesia begitu ya. Untuk anak yang ketakutan pada matematika, saya kira itu banyak terjadi di sini pun juga. Saya punya banyak pengalaman mahasiswa S1 pendidikan yang juga pengalaman belajar matematikanya tidak positif waktu mereka sekolah begitu ya, di sekolah, sehingga tidak suka dengan matematika. Saya kira harus dari orang tua dan guru bekerja bersama ya, harus ada kolaborasi, karena kalau gurunya saja yang berubah di rumah, mungkin proses belajar di rumah dengan orang tua tidak membuat anak itu bisa nyaman begitu dengan belajar matematika, tentu akan sulit juga. Tetapi saya kira yang menjadi sumber ketakutan biasanya adalah bahwa di sekolah barangkali anak itu terlalu ditekankan pada saat mereka belajar matematika itu pada jawaban yang benar dan salah. Jadi kalau mungkin jawabannya tidak benar atau salah begitu ya, lalu gurunya tidak entah dihukum atau apa oleh gurunya, sehingga mereka menjadi takut dengan matematika begitu. Jadi kalau bisa penekanannya itu dalam proses belajar mengajar tidak hanya difokuskan pada jawaban akhir, tetapi pada bagaimana siswa itu bisa bernalar, menjelaskan penalarannya, meskipun jawabannya tidak 100% benar gitu ya, belum bisa melihat, katakan menemukan rumus atau membuktikan rumus, tidak harus semua siswa itu bisa sampai ke sana gitu. Jadi harus kita sebagai guru harus terbuka bahwa di kelas kita itu selalu akan ada spektrum siswa yang berbeda itu kemampuan matematikanya. Jadi kalau penekanannya hanya pada selalu satu jawaban yang benar saja, biasanya tidak siswa menjadi tidak ingin tertantang begitu ya. Jadi mungkin itu bagaimana menghindari kecanduan itu saya juga tidak tahu jawabannya persis, karena saya kira itu terkait dengan bagaimana orang tua mendidik anak supaya juga membatasi, tidak misalnya aturan-aturan di rumah begitu ya, yang membuat semacam aturan sehingga siswa anak itu tidak kecanduan begitu. Tapi itu tidak mudah saya kira. Baik Bu, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Bu jawabannya. Iya, terima kasih Pak. Pertanyaannya. Kita mungkin ada yang angkat tangan secara live. Pak Asdar dulu. Pak Asdar. Ya. Boleh Pak? Boleh ya, terima kasih. Saya singkat Prof. Wanti. Begini, setelah Ibu melakukan riset tentang gambaran kualitatif penalaran anak-anak, apakah Ibu juga menindaklanjuti melalui pemberian atau pengembangan strategi, model, atau pendekatan? Seperti apa itu kalau ada, Bu? Bisa di-share ya? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya sangat baik ya. Jadi, kami pada saat itu penelitiannya fokusnya sebetulnya pada pengembangan bagaimana
guru bisa mengembangkan penalaran anak di sekolah dasar. Jadi kami kalau ada link tadi di presentasi saya, kalau Bapak Ibu tertarik untuk melihat itu sumber-sumber belajarnya ya. Jadi kalau kita pergi ke Resolve, jadi Resolve, I think .org or the address, the website address, nanti saya bisa kirimkan. Di situ kita mengembangkan sumber-sumber belajarnya, ada pekerjaan siswa juga dikumpulkan. Jadi waktu itu fokusnya kalau untuk penelitiannya lebih ke bagaimana kita mengembangkan proses rubrik ya kepada guru. Jadi sumber belajar apa, masalahnya apa, masalah matematikanya apa yang bisa mengembangkan penalaran anak, termasuk juga media-media belajarnya seperti tadi, resources-nya apa yang harus digunakan, tetapi juga bagaimana mengevaluasi atau assessment terkait dengan penalaran. Jadi ada rubrik yang kami kembangkan yang bisa dipakai guru untuk mengklasifikasikan tahapan bernalar atau level-level bernalar anak gitu ya, untuk berbagai masalah. Jadi kalau masalahnya itu fokusnya ke masalah yang analisis, akan levelnya seperti apa, contoh di level dasar, level menengah, level yang sudah advance begitu. Bagaimana kalau masalahnya itu generalisasi dan seterusnya. Jadi ada beberapa contoh-contoh sumber belajar juga. Kalau Bapak Ibu tertarik melihat, silahkan. Itu terbuka websitenya, jadi bisa di-download resources-nya. Baik Bu, terima kasih Pak Asdar pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya kedua, Ibu Wilda, silahkan. Terima kasih. Sebelumnya saya senang sekali mengikuti kegiatan ini karena saya secara langsung bisa bertemu dengan Ibu Wanti. Kalau Ibu Wanti masih ingat, 2 tahun lalu saya menghubungi Ibu by email. Iya, coba-coba just try to contact you because ya untuk pendaftaran ke Deakin, Bu. Tapi ya mungkin belum jodoh, mungkin tahun berikut saya akan coba lagi. Ya, silakan. Ya Bu, baik. Jika saya mau juga meneliti di tema yang sama ini, pada saat penelitian, apakah Ibu benar-benar menyediakan chat dan di depan siswa sambil siswa mempraktekkan langsung, atau siswa hanya membayangkan berapa sisi yang terkena chat, ya seperti itu. Kemudian misalnya saya mau praktekkan ya Bu ya sama siswa yang ada, karena saya jauh di timur Bu, di timur Indonesia, kemampuan siswa juga tidak, saya pikir agak sulit apalagi ke tahap generalisasi Bu. Itu yang paling tahap yang paling sulit, karena siswa sudah ke simbol aljabar, dan itu siswa SD sepertinya agak sulit ke situ Bu. Apakah di tahap itu, pada saat penelitian, di tahap itu ada semacam intervensi dari peneliti atau sama sekali tidak bisa? Ya, jadi terima kasih, pertanyaannya baik sekali. Jadi kalau waktu itu kami ke sekolah, yang kami berikan tentu dengan guru ada diskusi awal ya, guru yang memfasilitasi proses belajar. Tapi waktu itu kami hanya membawa kubus-kubus itu ke sekolah, tentu tidak membawa chat. Jadi mereka diminta membayangkan. They have to imagine, jadi semacam membantu siswa untuk membayangkan kreativitasnya. Tapi kita membawa kubus-kubus balok-balok itu ke sekolah yang dimensinya berbeda-beda, dan mereka setiap kelompok itu diberi satu box gitu ya, yang ukurannya bervariasi. Terserah mereka mau menggunakan atau tidak menggunakan sama sekali, it's up to them ya. So, dan tentu yang contoh yang diberikan siswa, pasangan 2 orang siswa yang bisa sampai ke level generalisasi itu memang siswa yang sudah di level, memang they are high performing students gitu ya to begin with. Jadi waktu itu kebetulan saya masuk ke kelas itu, saya hanya memancing aja pertanyaan, karena saya melihat anak ini sudah menggunakan kubus yang 10 kali 10 kali 10 waktu itu yang dipegang oleh mereka. Dan waktu itu saya tanya, mereka menjelaskannya sudah tidak bicara ke 10 kali 10 kali 10 lagi, tapi sudah langsung ke yang umum gitu. Jadi memang itu anak yang sudah I think kalau di Indonesia mungkin di kelas akselerasi ya, mereka mungkin sudah di level sekolah menengah sebetulnya kemampuan matematikanya. Tetapi
kalau kita lihat yang lain, siswa-siswa yang lain sebagian besar kesulitan gitu, tidak sampai ke level generalisasi, dan that's okay gitu. Kalau untuk anak SD tidak harus sampai di level itu. Kalau dia bisa mengatakan bertambah 12 saja, yang untuk artinya melihat pola yang seperti itu sudah baik begitu ya. Yang saya sebetulnya ingin temukan, yang saya ingin sebetulnya tekankan adalah bagaimana guru bisa memfasilitasi keterhubungan antara pola bilangan tadi dengan sifat geometri gitu, dengan bangun-bangun geometri. Jadi sifat bahwa dalam kubus itu ada rusuk, ada sisi, ada rusuk, sisi, titik kalau di bahasa Indonesia titik sudut, Bu. Sudut ya sudut. Okay. Jadi titik sudut itu tadi. Jadi bagaimana mereka itu akan sangat membantu sebetulnya untuk bisa ke generalisasi. Tetapi kan sebagian besar anak fokusnya lebih ke menghitung gitu ya, menghitung dan melengkapi tabel, sehingga itu sedikit kurang terlihat polanya karena fokusnya lebih ke berhitungnya. Dan kalau kita ingin sebetulnya anak itu menemukan pola secara umum, kalau kita membantu siswa untuk melihat keterhubungan antara pola dengan sifat kubus, akan sangat mudah gitu ya melihat pola, dan secara umum itu ke generalisasi akan lebih mudah saya kira. Tapi mungkin tidak semua bisa melihat itu. Jadi fokusnya kita sebagai guru, mungkin yang paling penting adalah sebagai guru kita mencoba dulu masalah yang ingin kita gunakan dengan siswa, dan kita sendiri bisa mengapresiasi proses kesulitan dan tantangan untuk siswa kita, sehingga waktu kita menggunakan masalah itu di sekolah dengan siswa, kita bisa sedikit, oh ternyata anak berpikirnya ke sini, pancingan apa yang harus saya bisa pakai begitu, yang bisa membantu anak untuk berpikir lebih mendalam gitu, atau mendalam secara lebih jauh begitu. Kalau kita sendiri tidak gurunya sendiri tidak mau menyelesaikan masalahnya, akan sulit memfasilitasi anak untuk bisa bernalar gitu. Jadi gurunya sebagai guru matematika, kita sendiri harus memecahkan masalah itu lebih awal sebelum memberikan masalah itu ke siswa begitu. Itu dari saya. Baik Bu, terima kasih banyak. Dan sepertinya agak sulit juga kalau misalnya tidak familiar dengan soal-soal penalaran dan bagaimana mengajarkan soal-soal penalaran juga Bu kayaknya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin pertanyaan dari Pak Sabri. Ya, terima kasih. Hai Bu Wanti. Halo Pak Sabri. Ya Bu. Lama tidak pernah ketemu lagi jadi. Iya. Oke. Di Makassar ya masih ya? Sudah kembali ke Makassar sejak 2019 pertengahan. Sudah. Ya, ini belum kembali ke sana lagi padahal. Ya, ya sangat menarik tentang penalaran ya. The problem is, saya tahu orang-orang kita di sini, siswa SD, siswa SMP, SMA, mereka bisa bernalar. Masalahnya salah satunya adalah kemampuan komunikasi sebenarnya yang masih menjadi kendala di kita di anak SD, SMP, SMA. Bahkan perguruan tinggi waktu disertasi saya itu thinking aloud itu mereka butuh pemancing yang keren untuk bisa membuat mereka berkata-kata. Jadi daftar yang disampaikan Bu Wanti tadi tentang probing question di situ sangat berguna sebenarnya. Karena itu kendala di kita, bagaimana membuat mereka berbicara. Jadi komunikasi matematika sudah itu representasi juga, karena kalaupun mereka sudah mau bicara, tidak tahu bagaimana caranya menuliskan apa yang mereka pikirkan. That's really the challenge. Itu yang saya mau komentari. Tapi yang lain adalah, saya tertarik untuk lebih jauh tahu. Yang tadi Ibu bilang thinking under pressure itu bagaimana? Yang ada di artikel yang lagi in press itu. Yang berpikir di bawah tekanan, yang mungkin butuh elaborasi lebih jauh sedikit tentang itu, karena itu menarik tentunya. Saya mau tahu yang mana yang dikondisikan sebagai under pressure thinking. Thank you, Bu. Noticing ya, lebih noticing. Ya, jadi betul, kalau untuk kemampuan komunikasi saya kira itu butuh
kalau dari pengalaman saya waktu pembelajaran realistik matematika begitu ya, di kelas-kelas di Indonesia dengan penelitian di PMRI misalnya, itu sangat mungkin siswanya bisa saja sangat bisa bernalar di SD. Bahkan waktu itu kalau saya bisa berbagi pengalaman, saya sempat mengajar di Singapura selama 1 tahun, dan waktu itu kolega dari Singapura, waktu kami sama-sama penelitian matematika modeling di primary school, kita ke Jogja waktu itu pengumpulan data, dan mereka sangat impressed gitu ya dengan kemampuan anak di Indonesia karena sangat sangat bisa berkomunikasi, sangat terbuka dengan proses belajar menggunakan hands-on activities begitu. Dan waktu presentasi juga variasi berpikirnya sangat banyak gitu ya. Jadi saya sangat confidence bahwa kalau anak Indonesia itu bisa, hanya memang normnya itu harus dibangun oleh guru dan siswa bersama-sama. Jadi butuh waktu itu kalau normnya itu belum mereka belum terbiasa. Jadi proses belajarnya itu selama sebelumnya itu siswa tidak pernah diajak untuk bisa aktif, tidak pernah dituntut untuk bisa aktif gitu. Di sini juga sama, saya dengan mahasiswa juga kadang kesulitan gitu ya. Jadi di awal perkuliahan mungkin harus sedikit ditekankan bahwa kalau di kelas saya punya ekspektasi bahwa semua itu berkontribusi begitu ya. Kalau ada itu diskusi ya, setiap orang punya peran aktif untuk bisa berbagi pengetahuan gitu. Jadi semacam ada norma yang dibangun, yang ditekankan di awal, tapi butuh waktu itu memang Pak Sabri, betul. Kalau tidak mudah untuk mengganti semacam cultural norms, jadi classroom norms tadi, seperti yang di Anna Yakel dan Paul Kopp dengan Terry Wood itu kan bicara social mathematical norms ya. Itu harus ada semacam norm kesepakatan bersama yang dibangun oleh guru dan siswa bahwa kalau kita belajar matematika itu semua harus bisa menjelaskan dan meyakinkan kepada temannya satu sama lain, harus bisa dengan cara yang berbeda begitu ya, tidak harus sama gitu. Itu yang terkait dengan aspek budaya tadi ya, membangun budaya bahwa komunikasi itu penting, menggunakan representasi itu penting, bisa menjelaskan itu penting, dan itu harus penekanannya dari guru. Jadi kita dari guru bersama dengan siswa membangun bersama, saya kira. Kalau terkait dengan penelitian yang akan dipublikasikan, itu sebetulnya waktu itu kami menggunakan masalah yang sama di SLRC. Jadi penelitiannya waktu itu di kelasnya di University of Melbourne kan ada David Clark dulu punya lab class gitu ya untuk merekam pembelajaran, dan waktu itu kami juga melakukan penelitian dengan sains. Jadi paper itu sebetulnya lebih ke noticing students reasoning di science and mathematics classroom. Jadi waktu itu siswanya kan bekerja dalam kelompok, tetapi direkam setiap table group gitu ya. Kelas 5 kebetulan masalahnya itu untuk kelas 5 kelihatannya kalau waktu itu kami lihat banyak yang sangat kesulitan gitu. Ada beberapa kelompok yang sudah lebih bisa jelas begitu, lebih bisa sedikit penalarannya sudah lebih berkembang, tetapi yang menjadi tantangan waktu itu kalau kita bandingkan dengan pembelajaran di IPA-nya adalah yaitu tadi yang seperti disampaikan Pak Sabri, kadang siswa di SD itu sudah punya persepsi bahwa mereka itu either good or bad in maths. Jadi sudah ada semacam mindset tertentu sehingga pada beberapa siswa itu tidak mau mencoba atau tidak mau kalau mengalami kesulitan itu tidak terlalu punya semacam energi untuk bisa bertahan gitu ya sampai menemukan atau eksplorasi lebih lanjut. Jadi itu yang kami lihat bahwa untuk pembelajaran matematika sepertinya siswa terkondisi pada mereka sudah melihat di kelas 5 itu saya itu semacam ini ya, gitu ya. Mathematical identity begitu mungkin. Ya, betul. Ya. Oke Bu, ya makasih banyak. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Bu Pak Sabri dan Bu Wanti atas pertanyaan. Bu masih ada mungkin yang di chat Bu, gimana Bu? Oke. Ya. Saya sedikit
merangkum sedikit, Bu. Kayaknya banyak yang bertanya terkait dengan tips untuk meningkatkan penalaran di kelas, Bu. Yang pertama adalah dari Multazam, bagaimana cara kita memancing siswa yang cenderung pasif untuk bernalar, pasif untuk berkomunikasi, dan tidak suka bekerja kelompok. Hal yang sama mungkin, Bu, dari Umi, ya, bagaimana mengembangkan mathematical reasoning siswa. Tips dan trik untuk meningkatkan reasoningnya. Ada lagi, Bu, hampir sama semua, Bu, kayak dirangkum jadi satu saja. Sama, Bu, kayak ini. Dari Sukayasa, trik untuk menggali informasi, ya, untuk mendapatkan bernalar. Kemudian di Akbar juga pondasi dalam bagaimana menurut Ibu pentingnya penalaran. Yang terakhir adalah bagaimana kalau sudah dikasih waktu cukup lama dan masih belum memahami katanya. Itu mungkin yang satu tema, Bu, pertanyaannya terkait dengan bagaimana meningkatkan penalaran. Silakan, Bu, responnya. Ya, saya kira pertama adalah mulai dengan masalah yang mungkin tidak terlalu sulit gitu ya. Kalau anak belum terbiasa barangkali mungkin dalam presentasi saya sebelumnya saya menggunakan masalah yang sangat sederhana, misalnya dengan proses penalaran, misalnya saja katakan ada tampilkan 3 bilangan gitu ya, atau 5 bilangan masalahnya, katakan bilangannya itu ada yang genap dan ganjil, katakan anak bisa melihat apa yang sama dari bilangan tadi dan apa yang berbeda. Jadi mulai dengan masalah yang mungkin anak itu berani untuk bisa berbagi dan kita yakin bahwa anak itu pasti bisa begitu ya. Mulai dengan masalah yang tidak terlalu katakan sangat sulit begitu ya. Mulai dengan kalau anak belum terbiasa mulai dengan sesuatu yang within their reach gitu. Kalau sekarang kan di dalam pembelajaran matematika itu banyak kayak yang dikatakan masalah yang harus kita pilih itu punya low floor. Jadi anak yang katakan masih di low achieving level itu tetap bisa mengerjakan masalah, bisa mulai gitu ya menyelesaikan masalah. Jadi mereka tidak melihat oh saya tidak akan mungkin bisa menjawab pertanyaan ini lalu menyerah begitu ya, sebelum apa-apa sudah menyerah gitu. Jadi kalau masalahnya itu semua siswa bisa, at least they can attempt, make it start, itu akan sangat lebih baik gitu. Jadi sebagai guru pertama mungkin kita pilih masalah yang kita tahu siswa itu bisa mulai bernalar gitu ya. Jadi ada starting point-nya itu tidak terlalu tinggi gitu. Lalu dari situ harus dibangun pelan-pelan budayanya tadi. Jadi ekspektasi bahwa setiap kita belajar matematika itu harus ada diskusi atau ada kontribusi gitu dan diberi waktu untuk itu. Jadi yang penting lagi adalah alat peraga misalnya, ada tidak representasi atau alat peraga yang bisa membantu siswa yang kesulitan itu bisa kembali ke tahap yang lebih konkret gitu. Jadi kalau ada bantuan dari guru untuk memikirkan dan merencanakan pembelajaran itu, jadi trajectory tadi pertanyaan terkait dengan learning trajectory tadi, guru harus sedikit merancang dulu pembelajarannya bagaimana supaya siswa yang tidak bisa pada tahap yang abstrak bisa menggunakan diagram atau menggambar atau menggunakan alat peraga untuk bisa mengeksplorasi gitu, sehingga dari mungkin menggunakan diagram seperti yang ditampilkan di video di awal itu siswa itu sudah bisa generalisasi, tapi merepresentasikan atau mengkomunikasikan proses berpikirnya dia menggunakan diagram dan itu sangat menjadi jelas gitu ya bagi temannya begitu dan bagi guru. Saya kira itu yang penting dan kita harus ingat bahwa itu butuh waktu ya. Jadi tidak mungkin kalau kita cobakan kalau siswanya sama sekali belum terbiasa, kita cobakan sekali besok sudah langsung berubah total tidak mungkin. Saya kira butuh. Guru juga harus terbiasa ya, Bu. Ya, gurunya sendiri harus terbiasa dan harus terbuka bahwa yang menjadi tantangan bagi kita adalah kalau gurunya takut gitu ya, takut bahwa oh nanti kalau anaknya mengatakan ini saya tidak tahu bagaimana merespon bagaimana gitu. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ini mungkin gimana, Bu? Masih ada waktu atau
Sudah cukup sepertinya ya, soalnya ini sudah 11.37. Terima kasih Bu Wanti. Saya izin stop share dulu bentar. Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu peserta guest lecture kuliah tamu hari ini, terima kasih atas pertanyaannya dari peserta dan jawaban dari pemateri Bu Wanti Wijaya yang luar biasa. Saya yakin masih banyak pertanyaan yang mungkin belum disampaikan kepada Ibu Wanti. Semoga lain waktu Ibu punya kesempatan kita ke Makassar, Bu. Mungkin ke Makassar atau ke jurusan matematika untuk jalan-jalan, untuk banyak berdiskusi, baik itu terkait dengan penelitian matematika maupun terkait dengan bagaimana membantu guru-guru untuk meningkatkan penalaran. Terima kasih banyak, Bu. Selanjutnya, kita akan memberikan apresiasi ya berupa sertifikat dan cenderamata dari FMIPA UNM yang akan diberikan oleh Bapak Asdar selaku Ketua Jurusan Matematika. Pak Asdar. Pak Awi deh. Pak Awi. Oh, iya. Kalau begitu kita udah kesempatan kepada Pak Awi. Pak Awi Wakil Dekan 1 Fakultas Matematika dan IPA UNM, dan juga beliau adalah dosen di jurusan matematika, Bu. Silakan Pak Awi. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada penghujung waktu kuliah tamu ini, kira kita mengikuti dengan baik. Ini bisa memberikan penyegaran kepada kita semua dari Profesor Wanti Wijaya tentang penalaran. Ini mungkin kita bisa kembalikan kepada tugas kita sebagai dosen ya, yang akan mencetak guru. Jadi kalau misalnya kita selalu mengatakan bahwa siswa tidak mampu, itu kan disebabkan oleh gurunya. Nah, bilang gurunya, ya ini kan saya tidak mampu, kan disebabkan oleh dosennya. Nah, ini pemberian dari Prof. Wanti ini sangat berharga untuk kita ini dari jurusan matematika, yang notabene adalah pencetak guru matematika untuk membiasakan bagaimana ketika alumni kita ini mengajar di sekolah, ya di jenjang mana saja, dia harus selalu menyampaikan matematika itu agar bukan hanya sekedar sebagai formalitas saja, hanya dalam bentuk konsep saja, tapi bagaimana dia bisa membahasakan ya istilahnya tadi melibatkan penalarannya dalam mengemukakan pendapatnya atau terkait dengan materi yang dipelajari. Ya, kita masih sulit untuk yang umumnya lah di Indonesia ini bisa satu penelitian ini Pak Fahri untuk melihat bagaimana sih hasil pembelajaran di sekolah dengan terkait dengan penalaran. Ya. Kita kepada siswa bagaimana dia bisa menggunakan suatu konsep yang sederhana saja, ya, apakah dia mampu atau tidak. Ya. Saya kira itu sebagai pendahuluan saya merupakan apresiasi dari Prof atas materi yang diberikan ini. Insya Allah kami di jurusan matematika khususnya akan menerapkan dalam pembelajaran kepada mahasiswa. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ya mohon ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala, kami menyerahkan sertifikat dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang diprakarsai oleh jurusan matematika buat asosiat Profesor Wanti Wijaya atas kesempatan buah-buah pikirannya ya yang diberikan pada kegiatan pada pagi hari ini. Saya kira demikian. Baik. Silakan Prof. Terima kasih banyak Pak Awi. Terima kasih Pak Awi, terima kasih Bu. Ya.
Terima kasih sekali lagi kepada Associate Professor Wanti Wijaya from Deakin University atas kesempatannya memberikan kuliah hari ini. Semoga nantinya bisa ketemu langsung di Makassar jika ada kesempatan, atau mungkin juga ada undangan ke Australia, Bu. Kami sangat welcome untuk itu. Terima kasih, saya kembalikan ke MC Wilda. Terima kasih moderator Bapak Said Arya Assegaf MSc. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sepatah kata dari Ketua Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar, Bapak Dr. Asdar MPD, sekaligus menutup guest lecture 2022. Kepada Bapak, disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Luar biasa saya beri apresiasi kepada Prof. Wanti atas sharing keilmuannya pada siang hari ini kepada kami segenap sivitas akademika di Fakultas Matematika, khususnya di jurusan Matematika FMIPA UNM Makassar. Kami yang hadir dari segenap mahasiswa dan dari segenap mitra dari sekolah, dari berbagai perguruan tinggi yang senantiasa ikut menjadi pemerhati masalah pengembangan pendidikan matematika yang hadir pada guest lecture kali ini. Berterima kasih kepada Prof. Wanti atas segala sharing keilmuannya. Insya Allah mudah-mudahan jika waktu-waktu dan kesempatan ke depan kami dari dosen berkolaborasi dengan mahasiswa ingin mengembangkan riset-riset yang bersifat penalaran dan pengembangannya, serta pengembangan bahan ajar, media, ataupun suatu desain pembelajaran. Mudah-mudahan bisa berinteraksi dan berdiskusi bersama Prof. Wanti ya untuk kemajuan bersama di bidang pendidikan matematika. Oleh karena itu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala meridai apa yang kita lakukan pada hari ini, bernilai positif, bernilai manfaat untuk sama-sama mengembangkan pendidikan khususnya di pendidikan matematika di Indonesia. Sebagai kata penutup, mari kita sama-sama berdoa semoga berkah apa yang kita lakukan pada hari ini, memperoleh nilai manfaat, dan senantiasa kita melakukan pengembangan diri. Akhir kata, segala kekurangan yang terjadi selama mulai dari persiapan hingga penutupan ini, mohon dimaafkan sekiranya. Insya Allah kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain, pada guest lecture yang menghadirkan dosen-dosen yang tentunya sangat kita perlukan di dalam pengembangan keilmuan ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Saya tutup, kita mengucapkan sama-sama mengucapkan alhamdulillah untuk menutup guest lecture kita pada sesi 2022 ini. Terima kasih dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Guest lecture jurusan matematika 2022 kita tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, kami ucapkan. Demikianlah acara kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dekan, Bapak Ketua Jurusan, Bapak Ibu dosen, narasumber, serta moderator, serta seluruh peserta guest lecture 2022. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya mewakili panitia dan mengucapkan permohonan maaf apabila dalam kegiatan guest lecture 2022 terdapat kesalahan. Saya Nurwilda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.